Seperti itu. Dan kita pun telah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk membiayai melalui provinsi. Ya. Jadi kita bukan langsung mengambil keputusan, tapi kita minta izin untuk membiayai flyover Muara Rapak ini, karena di bawah Muara Rapak ini ada jalan negara. Ya. Dan itu sudah disepakati, disetujui, sehingga kita lanjut. Ya. Tentu kita tidak bisa mengulangi sejarahnya kenapa tertunda dan sebagainya, itu kurang tepat lagi sudah, tapi antisipasi ke depan yang sangat penting. Ya. Oleh sebab itulah kemarin malam ya, Pak Ketua DPRD Balikpapan ada WA saya, dan kemudian saya juga berdiskusi serta memberikan alternatif solusi ya, untuk percepatan ini. Ya. Dan juga sudah saya secara tidak langsung di waktu yang singkat pertemuan dengan Pak Sigit ya, di acara tadi pagi saya sampaikan gagasan itu. Ya. Karena kalau kita berbicara siapa yang bertanggung jawab, itu sudah tidak pada waktunya lagi, tapi bagaimana mempercepat realisasi, itu yang penting. Ya. Nah, pemerintah kota bisa saja melakukan itu, nanti kita bisa mendukung perizinannya, artinya minta izin ke pemerintah pusat untuk kita biayai melalui daerah. Kalau pemerintah pusat, otomatis 2022 kan pemerintah pusat juga APBN sudah disahkan, ya, dan pemerintah pusat juga sudah mengambil alih beberapa kegiatan paket di Balikpapan, seperti jalan pendekat ke Pulau Balang dan sebagainya, dalam rangka juga untuk mendukung akselerasi pembangunan IKN. Ya. Kalau pemerintah pusat pun kalau masih bisa pasti tahun depan juga. Tapi ini ada peluang karena Pak Dr. Irwan ini salah satu anggota dewan yang sangat intensif sekali melakukan lobby-lobby untuk pembangunan di Kaltim. Ya. Saya melihat beberapa komunikasi beliau, ya, itu curan dana-dana APBN yang lebih besar, ya. Nah, yang sangat kita apresiasi, kita sangat bangga atas keberadaan beliau yang sangat bagus sekali sebagai presentasi masyarakat Kaltim. Ya. Itu juga peluang. Waktu beberapa yang lalu saya juga rapat dengan balai-balai, saya bilang itu ada Pak Irwan. Beliau itu akomodatif tentang, bahkan saya bilang kita komunikasi, saya juga mulai provinsi akan mengkomunikasikan seperti itu, dan balai-balai juga bisa berkomunikasi untuk program-program mereka di Kalimantan Timur. Ya. Seperti itu. Nah, ada dua solusi. Pertama, semuanya memang harus tahun depan. Kalaupun APBN itu menunggu perubahan, harus masuk dulu juga. Kalau APBD kota juga harus menunggu perubahan, karena harus masuk dalam KUA PPAS. Nah, review kita menghasilkan angka sekitar 185 untuk konstruksi fisik. Nah, untuk lahan kita belum evaluasi, tapi jelas sudah berkurang karena panjang bentang tetap, tapi lebar bentang sudah lebih kecil. Karena tujuan kita untuk mengakomodasi aktivitas lalu lintas di sana, ya, sehingga lebar bentang itu tidak menghantam ruko-ruko yang tinggi itu, tapi hanya bagian pagar-pagarnya saja dengan konstruksi pondasi tentu di median jalan. Ya. Nah, ini yang sangat bisa menghemat pembiayaan, tapi fungsi tetap ya sebagaimana yang diharapkan. Ya, jadi tetap berfungsi sebagaimana konsepnya yang ada. Review AMDAL sudah kita lakukan, Andalalin sudah juga, ya, dan semua review kita lakukan. Tinggal implementasi. Nah, mana yang lebih cepat? Mana yang lebih cepat? Itu sebenarnya seiring saja. APBN pun ada perubahan biasanya. Tapi setiap perubahan pasti tidak bisa mengakomodir langsung satu paket itu. Perubahan APBD Kota Balikpapan misalnya, ya, itu tentu untuk 3 bulan pertama
masa konstruksinya tidak bisa langsung, tapi bisa masa persiapan. Tapi sudah mencantumkan angka keseluruhan untuk 2 tahun atau 3 tahun ya, melalui APBD. Misalnya 185 kalau angka yang kita susun pada review di tahun 2020 dan 2021 ya. Seperti itu. Tentu nanti di kemampuan keuangan Kota Balikpapan bisa direview. Nah, direview. Paling tidak perubahan itu ada persiapan masalah pertanahannya dan sebagainya. Tapi bisa juga sudah melakukan lelang konstruksi untuk jangka waktu 2 tahun ke depannya. Ya. Angkanya berapa? Tentu angka totalnya, tinggal sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaan kota berapa? Nah, provinsi tentu hanya bisa melakukan melalui bantuan keuangan yang ditangani langsung kemudian oleh Pemkot Balikpapan. Tidak mungkin lagi APBD provinsi secara independen menggarap itu. Tidak mungkin lagi, waktunya tidak ada untuk Mutios, masa jabatan gubernur akan berakhir di 2023. Ya. Ini salah satu alternatif solusi untuk percepatannya. Kecuali ada revisi, ya, revisi dari Pemkot Balikpapan APBD-nya, tapi ini belum apa-apa kan. Tetap saja juga harus dimasukkan dalam KUA PPHS yang akan datang. Ya. Maka tindakan jangka pendek yang perlu dilakukan. Yang kedua, kalaupun APBN, berarti kita harus masukkan sekarang usulannya kembali ke pemerintah pusat. Nah, itu bisa melalui Pak Irwan, Dr. Irwan, kemudian kemungkinan besar akan dialokasikan juga tahun 2023, ataupun kalau mulai dengan persiapan awal di perubahan APBN, kalau ada perubahan APBN di 2022. Ya. Ini adalah langkah-langkah ke depan yang perlu kita sikapi sambil melakukan antisipasi jangka pendek. Tidak bisa lagi kita ingin menghindari kejadian-kejadian seperti itu ya. Pemerintahan itu memang ada konteks politik dan konteks administrasi, konteks teknis dan juga tentu dalam konteks-konteks lainnya ya. Kesepakatan bersama itu perlu diambil keputusan yang sama seirama di masing-masing jajaran. Di pemerintah provinsi insya Allah itu kan bisa kita lakukan. Tinggal Pak Sigit nanti berkomunikasi di wilayah politiknya. Kemudian di pusat ya Pak Irwan di wilayah politik dan pemerintahan di sana. Ya. Seperti itu kemungkinan salah satu solusi alternatifnya diselesaikan. Ya, oleh pemerintah Kota Balikpapan sebelum masa jabatan wali kota berakhir. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa nanti dirumuskan dengan baik, ya, disepakati dengan baik secara politik dan secara teknis, ya, dan juga tentu di pemerintahan. Ya. Saya kira demikian pengantar saya. Sekali lagi saya turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Mudah-mudahan kita segera dapat menekan kejadian seperti ini, menghilangkan kejadian ini dengan tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas dan arus lintas serta kelancaran mobilisasi di Kota Balikpapan. Terima kasih, saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekprov atas paparannya tadi. Beliau sampaikan ternyata sudah pernah ada usulan ke pemerintah pusat terkait dengan pembangunan proyek tersebut, tapi belum ada tanggapan. Menarik tadi yang beliau sampaikan juga kurang lebih sama apa yang disampaikan oleh Kanda Sigit Wibowo terkait dengan kalau mau didorong multi years itu tantangannya juga agak berat mengingat priorisasi masa jabatan gubernur saat ini. Nah, tadi beliau sampaikan juga di tengah-tengah kita ini sudah hadir anggota DPR RI Dapil Kaltim yang selama ini sudah sering sekali memperjuangkan infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur. Tadi Pak Sekprov sudah sampaikan juga, hadir di tengah-tengah kita, Kanda Dr. Irwan. Beliau saat ini ada di Komisi 5 DPR RI, bidang infrastruktur dan perhubungan. Ini pas sekali kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Juga beliau meluangkan waktu, padahal baru OTW Balikpapan tadi ini Bang ya. Siap. Ya, Bang Irwan. Ya, juga selamat ini baru terpilih sebagai Ketua Partai Demokrat Kaltim ini Bang. Baik Bang Irwan, silakan menyampaikan paparannya Bang terkait dengan bagaimana
kira-kira porsi APBN ini Bang terkait dengan support terkait dengan pembangunan flyover di Kota Balikpapan, mengingat sudah sering kali terjadi laka lantas yang memakan korban jiwa Bang. Silakan Bang Irwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Subhani, Sekprov Kaltim. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan Amin. dalam mengawal ya masyarakat Kaltim. Yang saya hormati Bang Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Yang saya hormati Amin. Dr. Syukri, DPRD Kota Balikpapan, serta moderator Bang Mawan Sanjaya dan seluruh peserta webinar malam ini. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di forum yang sebenarnya insya Allah saya yakin ini adalah modal awal yang baik untuk bersama-sama terus menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kaltim. Dan sebelumnya saya minta maaf karena mungkin tidak sopan pakaian saya, tapi karena saya baru sampai dari perjalanan Samarinda ke Balikpapan, sehingga mohon dimaklumi jika pakaian ini berbeda dengan narasumber yang lain, putih-putih bersih. Saya sendirian. Siap Bang. Kemudian tak lupa kita, saya pribadi menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh korban yang meninggal dunia. Semoga husnul khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi dirawat di rumah sakit mudah-mudahan disembuhkan kembali seperti semula, dan ada perhatian yang serius juga dari pemerintah terhadap korban-korban ini. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kejadian ini adalah yang terakhir kali, dan bagian usaha kita malam ini, bagian ikhtiar kita untuk mencegah hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Tadi saya sudah mendengar paparan dari Dr. Syukri, Bang Sigit, dan Bapak Muhammad Subhani. Saya pikir clear ya, kita tidak usah berlarut-larut lagi ke belakang. Saya pikir kita punya kemampuan untuk kemudian menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat Balikpapan pada khususnya, dan tentu masyarakat Kaltim pada umumnya, karena itu adalah perlintasan ya, alur transportasi baik kendaraan pribadi maupun juga untuk alur ekonomi gitu, logistik dan lain-lainnya. Tadi sudah disampaikan memang usaha-usaha pemerintah, dan memang pada saat itu rencana flyover ini sebenarnya secara kajian juga udah tuntas, termasuk juga ada penilaian dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional bahwa perencanaannya sudah sangat bagus. Tapi pada saat itu ya, pada saat permohonan ke pemerintah pusat, saat kami masuk Oktober 2019 dilantik itu udah pengesahan APBN, dan pada tahun 2020 saat itu kemudian diambil alih oleh pemerintah provinsi karena respon pemerintah pusat pada saat itu nihil ya terhadap pengembangan flyover ini, dan ini yang kemudian belum terwujud sampai sekarang ini. Nah memang sebenarnya kalau kemudian pada saat itu tidak diambil alih, mungkin kita bisa dorong karena statusnya memang jalan nasional, tetapi pada saat kemudian diambil alih provinsi yang 2020 itu, yang kebetulan saya ikutin juga progresnya waktu itu, saya justru waktu itu mendesak kepada balai agar segera mengubah status jalan itu agar pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran justru leluasa gitu. Dan sebenarnya tahun ini sudah ada SK ke Menteri PUPR untuk jalan nasional ya Kilo 0 itu sepanjang 3 km ke arah keluar kota itu udah downgrade
jadi statusnya udah jalan provinsi sekarang. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau action sekarang udah nggak ada masalah gitu. Clear ya. Clear, sangat clear, dan saya sudah konfirmasi langsung kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional bahwa udah semua udah bisa kita laksanakan. Tetapi bagaimana dengan kontribusi pusat juga nggak ada masalah, karena baru saja akhir tahun kemarin disahkan revisi Undang-Undang Jalan, yang mana kita kemudian berhasil masukkan salah satu pasal yang sangat-sangat strategis bagi pemerintah daerah, bahwa pada saat pemerintah daerah tidak punya kemampuan untuk pembangunan atau preservasi jalan, maka intervensi pemerintah pusat dalam bentuk APBN maupun pendanaan lainnya bisa dilakukan. Jadi sebenarnya status itu udah tidak terlalu kemudian menjadi masalah seperti dulu-dulunya. Kalau dulu memang jelas kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat. Kalau sekarang saya pikir intervensi APBN kapanpun bisa dilakukan. Tapi seperti yang dijelaskan Pak Sabani tadi, memang selama ini APBN beberapa tahun ini tidak ada perubahan, sehingga tentu kita kalaupun mau membahas itu ada pada APBN 2023 gitu. Tapi saya sepakat lebih baik ini sebenarnya diambil alih kembali oleh pemerintah kota, karena itu juga menjamin pekerjaan itu tuntas gitu. Tetapi perdebatan terkait jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota itu udah selesai saya pikir. Karena dari awal sebenarnya juga dalam flyover itu pembangunannya tidak 100% juga jalan nasional karena melintasi jalan kota juga. Jadi hentikan kita perdebatan di situ. Tahun ini juga udah selesai 100% jalan kabupaten, jalan provinsi yang tadinya jalan nasional, kemudian Jalan Ahmad Yani itu jalan kota, sehingga pemerintah daerah bisa action di sini. Nah, kemudian kontribusi APBN-nya sebenarnya tidak ada masalah. Saya dari dulu sebenarnya berusaha agar bagaimana kontribusi APBN itu maksimal di Kaltim. Jadi sebenarnya dari sisi jumlah anggaran itu saya pikir tidak masalah, karena tiap tahun pasca 2020 itu besaran APBN dalam infrastruktur terus meningkat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Artinya nilai 180 untuk rataan per tahun 2-3 triliun itu bukan masalah. Buktinya untuk normalisasi Muara Sungai Ampel bisa saya dorong gitu, artinya dengan nilai yang lumayan. Permasalahan flyover ini harusnya anggaran tinggal bersama-sama mendiskusikan ini sehingga ada roadmap untuk tahun depan. Ya mungkin kalau di kabupaten ada APBD perubahan, saya pikir itu bisa juga dimulai. Nanti lain-lainnya kita bisa keroyok. Saya akan ngajak mitra saya, kebetulan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, ya walaupun statusnya bukan jalan nasional lagi, tetapi kita pusat juga bisa kita dorong untuk berkontribusi di sini. Termasuk juga kawan-kawan Balai Pengelola Transportasi Darat dari Kementerian Perhubungan, ya untuk keamanan dan keselamatan jalan juga kita bisa dorong, termasuk keterlibatan mitra dari Komisi 5 yaitu Ditlantas Polda Kaltim juga bagian dari mitra kami dalam penguatan keselamatan berkendara dan lainnya. Kemudian terkait penanganan itu jangka panjangnya, jangka artinya flyover tadi, tetapi saya sepakat dibilang Bapak Sabani tadi, yang terdekat apa gitu, sementara tiap hari kendaraan itu melintas, operasional. Nah, tentu penanganan jalan di ruas tersebut harus segera ada tindakan tegas untuk mengatur terkait kendaraan overdimensi, overloading, dan termasuk ramcek terkait uji kir dan lain-lainnya. Kita pastikan kendaraan ini memang semuanya itu
laik jalan ya sebelum operasional, dan ini penegakan hukum ya, berkendara harus kemudian dilaksanakan oleh Polda Kaltim ke Dinas Perhubungan provinsi maupun Dinas Perhubungan Kota. Jangan ada lagi keselamatan rakyat yang utama itu dibanding kemudian hal-hal lain yang kita berkompromi di situ. Kemudian ada revisi juga tahun ini di DPR RI terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini juga kita nanti dorong pasal yang sangat-sangat tegas terhadap kendaraan overdimensi overloading, sehingga ini juga mengurangi ya pelanggaran-pelanggaran di di jalan raya ya, dalam lalu lintas. Saya pikir itu dulu pengantar saya. Pada prinsipnya saya pribadi tentu sangat-sangat mendukung pemerintah Kota Balikpapan, pemerintah provinsi, mendukung Pak Gubernur untuk bersama-sama mencarikan solusi percepatan pelaksanaan flyover ini. Tidak perlu ada lagi sekat, karena bagaimanapun Balikpapan sudah menjadi wilayah strategis ya, apalagi dalam kaitan dengan IKN yang terus berproses. Kita harus kemudian bisa mencari solusi dalam beberapa bulan ini, sehingga di tahun 2022 ini juga udah ada solusi yang bisa kita mulai. Dan tentu dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat Kaltim siap gitu memberikan pikiran, usaha terbaik, perjuangan terbaik bagaimana mendorong kontribusi APBN bukan hanya di flyover ini tetapi di infrastruktur Kaltim secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sementara mohon maaf kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Irwan atas pengantar paparannya yang luar biasa sekali. Tadi Bang Irwan sampaikan bahwa pengetahuan beliau di 2020 itu sudah diambil alih provinsi Bang ya, terkait dengan pengajuan itu. Nah, tadi kemudian juga disampaikan itu per tahun 2021 itu sudah ada surat dari PUPR terkait dengan status jalan dari mulai 0 km sampai 3 km itu sekarang menjadi jalan provinsi sudah Bang Irwan ya. Artinya tadi Pak Sekprov menyampaikan kalau sebelumnya memerlukan izin kalau menggunakan APBD terkait dengan pembangunan jalan tersebut, sekarang itu bisa langsung saja, tidak perlu lagi izin pusat. Meskipun proses intervensi pusat melalui bantuan pembiayaan itu tetap bisa dilakukan. Juga sama tadi terkait dengan Bang Irwan sampaikan, toh kalaupun dimasukkan itu akan masuk di penganggaran tahun 2023. Jadi juga informasi untuk masyarakat Balikpapan untuk bersabar dulu, karena toh kalaupun masuk proses pembangunannya itu baru di 2023. Baik, sebelum saya membuka sesi pertanyaan secara umum pada peserta Zoom pada malam hari ini, saya terlebih dahulu membuka kesempatan kepada para narasumber untuk barangkali ada yang ingin memberikan masukan saling berjenjang. Misalnya dari DPRD Kaltim atau dari DPRD Kota Balikpapan ingin memberikan masukan secara berjenjang karena kesempatan yang langka pada kesempatan kita malam hari ini. Baik, untuk memberikan masukan pada kesempatan yang pertama, saya sampaikan kepada Kanda Sukri Wahid. Silakan Kanda, kalau ada hal ingin disampaikan kepada narsum kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, terima kasih. Ini saya manfaatkan betul malam ini. Saya anggap kayak musrembang aja ini. Mumpung hadir semua yang kompeten di sini. Saya usul saja langsung skema langsung satu. Karena status jalan tersebut sudah jadi provinsi, maka mengingat masa jabatan gubernur berakhir 2023, mustahil kita mengajukan multi-S itu di pemerintah provinsi. Maka kalau melihat Balikpapan, masa bakti kepala daerah kan berakhir 2026, tapi kan ada pilkada serentak 2024, kita asumsikan 2024 itu batas lampu kuningnya. Sedangkan multi-S yang sekarang ini digarap oleh Balikpapan itu total 406 miliar berakhir di tahun 2023 murni. Nah, maka saya mengusulkan langsung begini saja, to the point. Induknya biar aja di Kota Balikpapan sebagai induk anggarannya. Tapi karena
provinsi sebagai orang tua kita ini sudah menggaransi akan ikut membiayai, maka mau tidak mau kita alokasikan saja di bantuan keuangan Pak Sekda. Kalau bisa nanti umpamanya induknya itu bisa kita, ini saya tidak berjanji tapi saya sebagai badan anggaran juga akan mengusulkan di perubahan 2022 ini. Kalau memang bisa kita masukkan skema multi-years baru, berarti ada tambahan multi-years nih. Nah, maka kita mulai startnya di perubahan 2022, murni 2023, perubahan 2023, murni 2024. Saya pikir dengan napas yang cukup panjang di 4 termin pembiayaan, mudah-mudahan bantuan keuangan provinsi sudah mulai masuk di perubahan, anggaplah kalau kita jadi perubahan. Atau startnya di 2023 murni. Nah, kalau Bang Irwan di Komisi 5 masih bertahan menggaransi, ya mudah-mudahan dari Balai juga bisa masukkan. Tapi kita kunci bahwa mengingat masa jabatan Wali Kota Balikpapan itu berakhir jauh lebih lama ketimbang gubernur, maka bagaimana kalau saya mengusulkan seperti itu skemanya. Nah, tinggal 185 miliar ini kalau dibagi dengan 4 termin pembiayaan, tinggal siapa yang mengambil berapa, itu aja. Karena di sini kan saya berbicara sebagai kapasitas Banggar. Saya kira kalau 185 miliar, sedangkan di tahun 2022 ini, uang Balikpapan 100 miliar sudah pasti untuk multi-years. Tahun depan pun akan dipakai 100 miliar untuk multi-years. Total sejumlah 406 miliar. Itu berakhir di tahun 2023. Maka masih ada tahun 2023 perubahan dan 2024 murni perubahan. Itu untuk napas kalau sekiranya mengandalkan APBD Balikpapan. Tapi ya masa sih Pak Sekda membiarkan Balikpapan begitu saja gitu kan. Apalagi kalau Bang Irwan, mudah-mudahan kalau ini sepakat ya saya akan mencoba membawa ini ke dapur DPRD Kota Balikpapan. Demikian mungkin tanggapan saya tentang usulan ini. Baik, terima kasih Kanda Sukri Wahid. Mungkin Kanda Sigit ada poin masukan yang ingin disampaikan secara apakah itu poin yang disampaikan kepada Kanda Sukri atau disampaikan kepada Kanda Irwan. Baik, terima kasih. Dinda Wawan, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ya karena memang yang punya luang waktu ini ya, pemerintah Kota Balikpapan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Sukri. Saya sepakat nanti kita rumuskan dengan pemerintah provinsi begitu. Nah, mudah-mudahan nih Pak Sekda bisa bisa membicarakan ini di pemerintah provinsi, kemudian nanti tugas saya berbicara dengan teman-teman di DPRD provinsi. Nah, terus supaya lebih ringan lagi ini saya minta juga tolong kepada Pak Irwan supaya juga bisa dibantu dari pusat begitu. Jadi pembagian tugas, kemudian anggarannya. Nah, kemudian ya mungkin ya kalau bisa ya segera kita konsolidasi secepatnya nih. Mumpung Pak Sekda ini masih ada waktu ini. Dari saya demikian, makasih. Baik, terima kasih Kanda Sigit. Ya, kepada Pak Sekprov mungkin ada poin yang ingin diberikan masukan baik kepada DPRD Kota Balikpapan dalam hal ini Kanda Sukri atau kepada Kanda Sigit, khususnya mungkin kepada Bang Irwan ini poin-poin yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Ya, pertama begini, kalau memang nanti itu multi-years-nya dilakukan oleh Pemkot Balikpapan, secara administrasi dia harus masuk di KUA perubahan. Ya, kemudian bisa di perubahan itu dianggarkan apa. Nah, salah satu yang penting adalah nanti di perubahan itu walaupun misalnya tidak banyak, tapi itu bisa mengcover masalah pertanahannya dengan masalah persiapan konstruksi, dengan proses lelangnya, karena dokumen sudah siap, jadi tinggal merapikan dokumen untuk lelang. Perubahan itu sudah bisa lelang sepanjang itu ada perubahan di di Kota Balikpapan. Ya, ini yang krusial. Jadi administrasinya jangan kita juga tinggalkan.
karena nanti hanya berdebat di masalah administrasi, molor lagi kan gitu. Iya. Jadi Pemkot dengan dewannya sudah mempersiapkan administrasi untuk memasukkan di KUAPPAS-nya seperti itu, dan untuk langkah pertama di perubahan bisa untuk difokuskan pembiayaan pada pertanahan, masalah pertanahan dan persiapan lelang konstruksinya. Mungkin kalau ada review-review lagi terhadap review yang dilakukan provinsi bisa juga, tapi saya pikir review provinsi itu sudah cukup tuntas lah ya, dan sudah disetujui juga oleh balai ya. Yang kedua tentu nanti di Murni 2023 Pemprov akan membantu melalui bantuan keuangan. Ya, proporsinya berapa disepakati saja dengan Dewan. Biasanya memang kita tidak mungkin melampaui proporsi yang melaksanakan. Ya. Paling tinggi kita 40%, ya, 40% dari nilai yang disepakati. Nah, di mana pusat ini bisa melalui DAK infrastruktur, dan itu bisa masuk langsung kan, tapi anggarannya mungkin didorong kalau memungkinkan secara administrasi melalui dana alokasi khusus, sehingga clear lah 3 pembiayaan itu sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Kota Balikpapan dengan 3 sumber. Nah, ini yang penting supaya kita memang tidak lagi berdiskusi tentang masalah-masalah kenapa tidak, tapi kita sudah melangkah. Ini loh langkah yang bisa kita lakukan. Nah, tergantung nanti, ya saya belum terlalu paham juga apakah DAK itu bisa mengisi multias atau memang harus APBN langsung. Nanti pemerintah pusat mulai balai dan mulai Pak Irwan itu lebih memahami lah dengan Kementerian Keuangan ataupun Kementerian Dalam Negeri. Saya kira itu salah satu solusi alternatif yang bisa kita segera tuntaskan mulai administrasi sampai dengan konstruksi fisiknya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Sekprov. Jadi tadi ada catatan untuk DPRD Balikpapan dan pemerintah Kota Balikpapan itu soal apa DPRD pemerintah kota dan DPRD berkaitan dengan penyelesaian masalah pertanahan dan lelang konstruksinya terkait dengan penganggarannya, Pak. Kemudian juga tadi masukan kepada Bang Irwan itu melalui DAK, Bang, dan alokasi khusus di pusat. Mungkin Bang Irwan ada poin masukan gini kan secara administratif, kira-kira apa langkah-langkah yang dapat diambil pemerintah kota maupun DPRD kota, juga apa pemerintah provinsi maupun DPRD provinsi terkait dengan bagaimana membangun hubungan sinergitas agar proses itu bisa terrealisasi, Bang. Masukannya kira-kira seputar apa, Bang? Ya, terima kasih. Waduh, ini saya bersyukur banget diskusi malam ini gitu, karena apa namanya, inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Tadi saya udah langsung hubungi, barusan saya telepon dengan Kepala Balai Besar. Pada prinsipnya sharing pendanaan ini solusi yang paling benar. Oke, leadernya di pemerintah kota atau di pemerintah provinsi nggak masalah. Tinggal kami tunggu surat Pak Gubernur atau surat Wali Kota minta sharing pendanaan di Balai Besar, insya Allah. Ayo kita bagi 3 atau bagaimana nanti komposisinya. Ya, apalagi ini masih awal tahun, mungkin bisa ada sisa-sisa dana dari lelang di akhir tahun kemarin, mungkin tahun ini udah bisa action gitu loh, bisa kita realokasi gitu, anggaran untuk flyover ini. Yang penting leadernya di pemerintah daerah, ya. Kalau sharing pendanaannya udah oke, tadi saya udah telepon langsung. Dan juga untuk teman-teman lain, kebetulan saya juga di Banggar ya, di DPR RI, tentu pakai dana alokasi khusus ya, mungkin per tahun karena nggak mungkin multi-years gitu. Kalaupun multi-years tetap hitungannya per tahun kita kirim. Jadi ini harusnya ada solusinya, saya gitu kapan diajak diskusi terkait ini. Tetapi Pak Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, jika pun memang dilakukan sharing pendanaan, silahkan dikirim suratnya. Insya Allah nanti saya juga bantu dorong agar kontribusi APBN maksimal. Nggak boleh kita malu-malu minta sama pemerintah pusat ini. Terlalu lama mereka mengabaikan Kalimantan Timur ini. Jadi apa? Biar saya yang pasang badan, apa namanya, kita kerasilah. Sudah saatnya mereka perhatikan Kalimantan Timur ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bang Irwan. Luar biasa, konkret sekali ini tadi. Bahkan tadi Bang Irwan sampaikan tadi ke Kanda Sukri, mungkin DPRD melalui pemerintah kota ini biar bisa segera menyiapkan surat ini, dari kata beliau tadi dari wali kota Usul diajukan. konkret, Dinda, kalau bisa Pak Sekda fasilitasi pertemuan ini, memanggil kepala daerah untuk langsung action supaya langsung dijemput ke provinsi, ke pusat gitu. Saya mendorong ke dalam terkait dengan proyeksi kalau memang kita pakai mekanisme multi-years di Kota Balikpapan. Nah itu mungkin. Siap, Kanda Sukri. Terima kasih. Baik, sesi pertama berkaitan dengan saling sharing antar narasumber, saling memberikan masukan dan apa langkah-langkah administratif yang bisa diambil. Untuk sesi kedua, kita membuka kesempatan 3 penanya kepada para peserta. Silahkan pertanyaan itu di kolom chat saja. Saya melihat kolom chat ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama ini nampaknya tidak menggunakan nama asli, menggunakan nama Bro. Izin bertanya, apa jaminan komitmen Banggar dan TAPD proyek ini bakal terrealisasi? Sementara kita tahu pembahasan selalu tertutup. Kami perlu jaminan itu karena jangan sampai di-prank seperti yang lalu. Nampaknya ini ditujukan kepada Kanda Syukri Wahid ini, Kanda, pertanyaannya dari Bro. Soal apa jaminan komitmen Banggar dan TAPD proyek ini. Baik, Kanda, apakah langsung dijawab atau pertanyaan berikutnya? Tampung aja dulu, tampung aja dulu. Ditampung dulu. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Oh, ini ada apa harapan ini? Link penentu ada diwakili oleh anggota legislatif Balikpapan, provinsi, Pemprov Kaltim, dan pusat. Top, kami tunggu Bapak-bapak ini masuk doa ini sepertinya. Ini ada dari Danang Agung, eksekutif legislatif, Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim harusnya bisa melihat petaka yang berulang kali sebagai momentum untuk mendesak pemerintah merealisasikan solusi yang telah diminta Pemda Balikpapan. Tinggal action yang diharapkan masyarakat. Nampaknya ini juga bukan pertanyaan, tapi juga masukan untuk para anggota legislatif kita. Kemudian dari Pak Edi Ada, ini ada saran segera bertemu membahas multi-years yang leadernya adalah Balikpapan. Nah, ini yang tadi sudah akan dilakukan, nampaknya tadi Kanda Syukri Wahid sudah meminta Pak Sekprov untuk difasilitasi. Artinya kalau pertanyaan ini baru ada 1 ini Pak, nampaknya ini ditujukan kepada Kanda Syukri Wahid dulu. Soal apa jaminan komitmen Banggar dan TAPD proyek ini bisa terrealisasi nih Kanda. Masyarakat ini minta jaminan Kanda kira-kira. Apakah mungkin waktu dan lain sebagainya? Silakan Kanda Syukri. Ya, Bang Wawan. Siap. Bang Wawan. Moderator. Siap Kanda Syukri. Mohon izin kepada peserta untuk menertibkan diskusi pada malam hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan via chat ya, biar sirkulasi kita enak dan terdokumentasi pertanyaan kita. Mohon izin. Mungkin saya saran, karena saya juga bekas eksekutif dan punya pengalaman untuk membantu pemecahan, jadi bukan pertanyaan. Biar semua dengar, itu Pak Sabani juga tahu dengan saya, Pak Sigit, apalagi Bang Beco, sering diskusi kalau diperkenankan, karena kalau saya nulis terlalu panjang. Terima kasih Bang Wawan. Ya, mohon izin nanti mungkin pertanyaannya ditujukan kepada siapa dan konkret langsung bentuk pertanyaan Pak Haryoto ya. Mohon izin Pak ya. Saran, bukan pertanyaan. Siap, untuk siap. Sarannya merangkai ya. Merangkai. Oke, baik, siap. Monggo silakan Pak Haryoto. Oke, jadi yang pertama saya menyambung Bang Beco, teman saya di Pertali juga, itu beliau juga suksesor mantan wali kota saya. Ini benar sekali, pertama beliau tadi menyampaikan, mumpung ini masih awal tahun anggaran, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi segera aja ada tindak lanjut bersama. Cuma ini karena flyover ini bentuknya fisik, dananya besar, itu sebaiknya Pemprakarsa itu mempresentasikan secara teknik di provinsi maupun pusat. Karena saya ingat juga Pak Gubernur maupun di pusat, kalau Anda keluarnya surat, saya juga keluarnya surat. Kalau Anda itu ngabab, saya keluarnya juga ngabab. Itu dipresentasikan secara teknis. Tahapan masing-masing segmen dan sebagainya, fungsi sampai output. Ini mau memecahkan masalah kemacetan atau mengatasi tadi mengurangi kecelakaan odol ya, kalau Pak Bang Peto itu biasanya odol, overdimensi dan overload.
Kalau odol karena overpass flyover ini juga masih naik turun, saya kira juga tidak akan terlalu efektif. Oke, Terus baik. yang kedua, tolong dilihat, saya ini udah pensiun, tapi flyover Samarinda itu sampai BPJN masih di Banjarmasin, yang membuatkan konsep surat persetujuan itu saya sendiri. Dimulainya bukan dari pembangunan flyover, tetapi adalah penyiapan akses samping saat membangun flyover. Saya bilang sama Pak Jaang, jangan meresmikan dulu strukturnya, tapi akses samping ini banyak masalahnya, Bang. Dari listrik, dari memindah trotoar, dari memindah parit dan sebagainya, sampai dengan listrik, telkom, PDAM dan lain-lain. Itu uangnya banyak. Dan itu bisa didanai dari Pemkot dan sebagainya dari sekarang. Nah itu. Terus lahan, infrastruktur. Terus tadi pernyataan sudah ya, pernyataan itu bahwa masing-masing akan menanggung pendanaan itu harusnya semua sepakat. Mungkin ada berita acaranya. Terus yang berikutnya adalah setelah presentasi, tadi benar Bang Veco, karena kalau di PU atau di pusat tuh selalu data teknis hitungan. Nanti bisa dibagi, mungkin segmen seperti jembatan Pak Sabari, jembatan kembar yang di gambar saya itu, segmen yang seberang itu didanai APBN dengan sekian miliar karena ada presentasinya oleh BPJN yang dikepalai Pak Junaidi kalau nggak salah. Di dalamnya situ jangan lupa lah, itu banyak orang Balikpapan. Oh, ada anaknya Pak siapa? Oh ya, mosok saya yang orang Jawa lebih gigih ya Bang Irwan ya. Nah, itu banyak orang-orang Balikpapan, ada Joko, ada anaknya Pak siapa sekretaris PU cabang itu. Baik. Nah, Pak Haryoto sudah ditangkap poinnya. Ya, maksudnya tadi semangatnya. Jadi dibagi. Nanti Siap. kesepakatan itu nggak usah, karena apa? Produk itu kalau APBN nanti Bang Irwan ditanya, outputmu mana? Nggak boleh dicampur itu dana itu. Kalau ke PN biasanya begitu. Nah, komunikasinya teknis, segera aja presentasi. Siapa yang mempresentasikan? Nah, itu. Baik, siap. Terima kasih, Terima Pak kasih. Haryoto atas masukan. Jadi untuk merangkai tadi ya. Nah, iya. Itu bisa dilanjuti untuk Pulau Balang itu Bang Irwan mungkin. Sama pun. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Poin beliau adalah presentasi. Saya ikut malu kalau nggak terwujud ini. Siap. Terima kasih. Ya, Pak Saya lebih bangga membangun Kaltim. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Haryoto. Poin beliau adalah ada presentasi secara teknis. Ya, lanjut kepada Kanda Syukri Wahid tadi soal jaminan komitmen Banggar dan TAPD nih Bang. Kanda Syukri, karena tadi semua narasumber dan kita hampir bersepakat bahwa leadernya ini ada di pemerintah Kota Balikpapan ini, Kanda Syukri. Silakan Kanda, bagaimana menanggapinya? Ya, baik, terima kasih. Saya pikir ini kan suasana batin kita ya, semuanya pada satu frekuensi yang sama ya. Oh, pasti ini akan mendorong setiap kita khususnya di penyelenggara ini untuk mengambil langkah cepat. Nah, karena sudah ada tadi semacam gambar jelasnya sudah kelihatan, maka kan sekarang kan bola ini kan ada di Sekprop ya, di provinsi. Nah, saya tadi memancing agar bola ini dikembalikan dalam artian difasilitasi agar garansi kita kalau memang disepakati malam ini, kita kan bukan rapat mengambil keputusan, tapi semoga dengan diskusi ini kita masing-masing di bidangnya untuk mengkondisikan. Nah, maka saya meminta mungkin Sekprov memfasilitasi undangan khusus agar membicarakan ini sehingga bola itu dikembalikan. Ya silakan Balikpapan yang lakukan penyelenggarannya, nanti insya Allah akan disupport oleh provinsi karena status jalan kan sudah provinsi. Nah, saya mengatakan pada peserta yang hadir ini, selama saya masih di Banggar, sekali lagi saya masih di Banggar dan Rapak ini dapil saya, maka insya Allah saya akan terus memperjuangkan flyover ini, dan ini mudah-mudahan ada peluang di perubahan dengan catatan merubah KUA PPAS perubahan nanti agar mencantumkan pembangunan flyover ini. Tentu kita harapkan nanti tadi seperti Pak Sekprov mengatakan, karena ini perubahan tentu biayanya tidak sebesar murninya, nanti dilakukan dulu tahap apa saja. Tapi yang penting Pak, bolanya ini dioper kembali aja Pak Sekprov, supaya bisa Pak Wali Kota dan di DPRD untuk menggiring bahwa ayo kita ambil, kita yang lakukan, nanti biar dikeroyokin pembiayaan dari APBN lewat Bang Irwan, nanti dari provinsi lewat bantuan keuangan, dan nanti skema 185 itu disepakati, kalau bisa disepakati oleh ketiga belah pihak, dari Dapil Kaltim, provinsi, buat MOU bahwa skema kita sampai tahun 2024, tahun ini APBN berapa, kalau bisa seperti itu, supaya
kita sama-sama punya aturan dan punya goal yang sama gitu. Demikian mungkin tanggapan saya. Ya, baik, terima kasih Kanda Sukri. Bolanya dikembalikan kepada pemerintah kota. Ini menarik sekali, ini sudah makin konkret kita. Kita masuk lagi pada sesi pertanyaan kedua, ini dari Hoir SR. Izin bertanya, sembari menunggu proses pembangunan flyover yang membutuhkan waktu dan operasional, kira-kira rencana jangka pendek apa yang perlu dilakukan sebagai masukan untuk stakeholder terkait dalam pelaksanaannya agar kami sebagai masyarakat juga bisa ikut membantu awal. Iya, jadi langkah-langkah di luar daripada pembangunan itu flyover dulu, kira-kira langkah-langkah terdekat ini yang bisa dilakukan, paling tidak untuk meminimalisir dampak yang sama, masalah yang sama yang sedang terjadi hari ini. Kira-kira masukan daripada narasumber ini apa? Meskipun kalau kita lihat pemerintah kota ini sudah mengeluarkan surat edaran, tapi kalau dari dari penanggap yang kedua ini atas nama Pak Agus Salim, ini menurut dia tidak cukup surat edaran wali kota nomor 551 itu karena perlu pengawasan yang khusus untuk ruas jalan rapak atas pengaturan yang lebih spesifik. Artinya, dua pertanyaan ini saya pikir agak sinkron. Penanya ini bicara soal kira-kira langkah preventif di luar daripada kita misalnya mendorong yang tadi, kira-kira apa nih pencegahan dalam jangka pendeknya, mengingat kalau kita bicara soal pembangunan flyover-nya, tentu kita menggunakan skema APBD yang baru bisa berjalan di 2023. Mungkin dari Kanda Sukri, Kanda Sigit, atau Pak Sekprov, mungkin kira-kira masukan yang bisa diberikan nih. Paling mungkin muara dari pertanyaan ini lebih ke perasaan nyaman dan merasa keamanan nih warga Kota Balikpapan ini. Iya, mungkin ini saya sedikit aja. Kan sudah keluar surat edaran wali kota ya. Kita sedang menyusun Raperda transportasi. Di antara pasal-pasal krusial itu adalah memuat Perwali 60 ini menjadi perda. Apa perbedaannya? Di perda itu kan jauh lebih ketat. Apalagi tahun depan ada odol ya. Overdimensi overload ini akan menjadi program zero ya. Nanti akan ada sweeping yang besar kalau ada truk-truk besar itu overdimensi atau overload. Nah, apa perstamolnya ini? Saya sebut perstamol. Ya sudah benar, dalam arti sudah tepat, Pak Wali Kota mengundurkan jam aktivitas yang 20 feet, yang tadinya boleh berkeliaran di dua waktu terlarang ya, 6.30 sampai 9 itu tidak boleh. Nah sekarang disamaratakan, kontainer yang ukuran 20 feet sampai 40 feet, itu sama rata. Pokoknya jam 10 sampai jam 5 subuh. Buktinya kemarin jam 6.15, itu truk kalau kita lihat, kontainernya ukurannya 40 feet. Artinya apa? Dia melanggar perwali. Nah nanti kalau dia jadi perda, maka dia melanggar perda. Di perda itu kalau overdimensi overload, itu bukan saja pelanggaran, tapi kejahatan. Maka sanksinya besar. Nah kami juga sedang menyusun sanksinya ini, ada bahkan usulkan seberat-beratnya. Nah yang kedua sudah benar jam tayang. Kedua kita bersyukur Pak Wali meminta agar seluruh truk dari kawasan industri itu tidak boleh masuk ke kilometer 13 ke 0. Dia harus wajib masuk ke jalan tol. Nah, artinya apa? Kita meminta Disub membuat pos di sana. Dan itu harus digaransi petugas tidak boleh tidak ada pada jam-jam tertentu. Kenapa? Memastikan alurnya itu tidak masuk ke Soekarno-Hatta, tapi lari ke jalan tol, dia keluar ke Mula Warman, sehingga dia menyisir jalan yang lebih flat ketimbang dia masuk ke dalam kota. Ini kita sebut dengan parastamol ya, tapi tidak menghilangkan akibatnya. Nah, yang ketiga yang kita meminta dari Disub adalah membuat pos-pos tertentu pengawas. Karena biar bagaimanapun 24 jam ini kan kalau nggak ada yang ngawasi, bisa saja curi-curi waktu. Peristiwa kemarin itu memberikan pelajaran bahwa perwali sudah tidak efektif. Karena itu jangka pendek ini yang saya bicarakan. Kalau jangka panjang saya pikir di forum nanti. Karena pergudangan kan ada di dalam kota. Ya bagaimana mungkin pelabuhan dari Semayang pindah ke KIK, tapi dibawa lagi masuk ke dalam kota. Kenapa? Kawasan pergudangan, Dondang, MT Haryono, kemudian Gunung Malang, itu semua gudang-gudang. Jadi untuk apa lagi kita jauh-jauh buang ke kilo 13, terus pada akhirnya dibawa masuk lagi ke dalam kota. Maka harus revisi RT/RW, Pak Wali Kota razia semua kawasan pergudangan, geser ke KIK, semakin dekat dengan peti kemas, semakin bagus pergudangan. Sehingga tadi kata Pak Sekprov bahwa ketika dia bongkar muatan, dia masuk ke pergudangan terpadu, maka dari pergudangan itulah dicicil masuk dengan mobil kecil. Tapi saya menyambut positif, surat edaran wali kota setidaknya itu menjadi parastamol. Tidak ada lagi
waktu yang ambigu, yaitu 6.30 ke jam 9, jam 3 sore ke jam 7 malam. Sekarang sama rata, mau 20 feet, 40 feet wajib beredar cuma jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Walaupun implikasinya inflasi, karena bisa bayangkan kalau toko-toko besar harus bongkar muatan jam 10 sampai jam 5 subuh. Ya kita akan memilih, pilih ekonomi atau pilih nyawa. Tentu kita selamatkan nyawa. Demikian. Baik. Terima kasih. Tadi Kanda Sukri menyinggung soal perda. Apakah sudah ada rencana untuk menyusun perda? Kan karena selama ini kan baru perwali dan edaran itu ya Kanda ya? Sudah. Rapordanya ini ada kurang lebih 158 pasal. Karena ini perda sapu jagat di transportasi. Dia menggabung marka jalan ya, dari darat, udara, laut. Dan kita akan memajukan perwali itu ke dalam perda. Di antaranya itu yang menjadi pembahasan. Mudah-mudahan setelah 3 tahun kita bahas ini akan disahkan tahun ini. Apalagi ada peristiwa ini, saya yakin teman-teman di Bapemperda akan lebih memastikan jam ini akan direvisi. Kemungkinan saya pribadi mengusulkan jam ini permanen. Tidak lagi 6.30. Saya lebih sepakat biar jam 22 ke jam 5 subuh. Saya memilih itu opsi itu. Tapi nanti di Bapemperda ya. Demikian. Baik, itu opsi yang akan dituangkan di Perda kan, ya? Betul, betul. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan ketiga ini dari Bang Edi Ada ini. Nampaknya ini ke semua ini. Apakah simulasi atau DED sudah sinkron terkait dengan flyover? Pertanyaannya agak konkret, apakah nilai 180-an miliar itu sudah fix atau bisa lebih kecil dengan pola pembangunan yang disebut Pak Sekprov tadi? Siapa tahu bisa lebih kecil biayanya tanpa mengurangi kualitas manfaat. Nah, ini juga ada pertanyaan yang kedua yang cukup menarik. Apa betul masalah lahan belum selesai? Tadi Pak Sekprov ini menyampaikan bahwa agar pemerintah kota ini memastikan betul berkaitan dengan persoalan lahannya. Ini muncul di pertanyaan, apakah ini masalah lahan belum selesai? Terutama lahan yang saat ini berdiri bangunan pertokoan yang sejarahnya berupa HGB dan masa berlakunya sudah habis. Nah, kira-kira soal pertanyaan ini agak konkret. Yang pertama soal nilai ini. Apakah angka 180-an itu sudah fix sebagai angka kebutuhan untuk proses pembangunan flyover Muara Rapak ini? Mungkin ada yang membuka. Kanda Sukri? Pak Sekprov, saya kira karena yang mereview Pak Sekprov. Baik. Ya. Kita di NESPU kita sudah mereview itu, ya tentu pada posisi tahun 2020, awal 2021 ya. Nah review itu kita dapatkan angka 185-an miliar dengan konstruksi bentang panjang tetap, tapi lebar bentangan dipersempit ya untuk mengurangi juga masalah pertanahan, ya, jadi tidak sampai membongkar ruko-ruko yang terlalu banyak, tapi cukup halaman atau pagar-pagar saja yang akan terkena dengan lebar bentang yang lebih sempit. Ya. Tentu kalau itu dilakukan dengan multi-years, dengan review pada saat ini, bisa saja itu terjadi perubahan angka. Ya. Kita melihat inflasi dan kemudian juga kondisi material di Kota Balikpapan. Ya, hitungannya kan harus mengacu kepada harga satuan di Balikpapan. Supaya harga satuannya itu berubah, tentu berubah juga. Tapi saya yakin tidak terlalu banyak karena inflasi kita terkendali ya. Pasokan cukup lancar ya selama ini, dan tentu nilai itu tidak akan terlalu jauh berubah. Walaupun kalau multi-years pasti ada semacam eskalasi itu akan terjadi karena tahun yang berbeda dikaitkan dengan kondisi inflasi dan lain sebagainya. Ya. Nah penanganan jangka pendek itu ada tahapan-tahapan ya tadi sudah dijelaskan Pak Dr. Sukri Wahid. Tentu pengaturan, kemudian juga nanti pergeseran, pada saatnya harus ada lagi pergeseran gudang-gudang, pergudangan. Kalaupun tetap pergudangan ada, tapi harus ada juga satu kawasan di sekitar pelabuhan itu terjadi bongkar muat barang untuk dialihkan kepada transportasi yang lebih kecil. Nah tahapan ini perlu disusun, kapan itu harus dilakukan oleh Pemkot, sehingga nanti clear penanganan jangka pendek,
kemudian penanganan pada saat konstruksi. Ya. Ini yang penting. Administrasi juga perlu dilakukan secepatnya. Nah, bagaimana tadi Pak Dr. Irwan juga menyinggung, administrasi itu jangan sampai terlupakan. Tinggal kesepakatan-kesepakatannya nanti yang kita tuangkan dalam dokumen yang disetujui. Saya pikir demikian ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekprov. Saya pikir jawabannya sudah mengcover pertanyaan tadi soal nilai tadi. Ini pertanyaan berikutnya ini nampaknya mungkin saya tambahkan yang terkait nilai ya. Siap Bang Irwan, silakan. Sama jangka pendek. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sekprov tadi, review desain yang dilakukan oleh provinsi itu udah sangat-sangat standar, itu udah dinilai juga oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Jadi sebenarnya besaran itu udah sangat-sangat standar dan aman untuk dilaksanakan. Kemudian terkait kalaupun ada rencana untuk pembahasan ke pusat, kita bantu kawal ya di Kementerian PUPR. Kemudian jangka pendeknya, kebetulan KNKT sudah turun. Tadi saya barusan hubungi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, Bapak Api. Besok itu Dirjen Perhubungan Darat beserta direktur-direktur hadir di lokasi dengan beberapa opsi jangka pendek ya, termasuk untuk jalur penyelamat, kemudian rumble strip, marka kejut, termasuk pengaturan mobilitas. Ini dari hasil investigasi ini saya coba bacakan ada 8 nih ya, rekomendasi dari Kementerian Perhubungan yang mungkin nanti bisa jadi bahan Bang Sukri, Bang Sigit untuk mendorong Pemkot. Pertama, melakukan evaluasi terhadap jam operasional kendaraan berat, kemudian melakukan manajemen kecepatan pada ruas jalan terdampak. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang akan masuk ke kota baik dari pelabuhan maupun dari luar kota. Keempat, perlu adanya penindakan terhadap kendaraan yang melanggar muatan. 5, perlu adanya transfer muatan dengan kendaraan yang lebih kecil. 6, pengawasan terhadap peruntukan muatan angkutan barang. 7, pengawasan terhadap angkutan barang luar daerah. Yang 8, membuat jalur khusus angkutan barang. Terkait pembatasan mobilitas, ini sebenarnya jangka pendek dan harus dikaji ulang karena pasti akan berdampak pada logistik. Ini pasti akan berdampak nanti terkait distribusi logistik kita kalau ini terus diberlakukan pembatasan ini. Karena bagaimanapun kan akses keluar masuk pelabuhan juga selama ini normalnya ada, sehingga kalau dilakukan pembatasan akan berpengaruh terhadap alur logistik kita gitu. Nah kemudian tadi juga saya lihat pertanyaannya terkait jembatan timbang. Jembatan timbang ini kebetulan kewenangannya juga ada di Balai Pengelola Transportasi Darat, dan kalau kemudian dari Pelabuhan Semayang juga dari Karyangau, kebetulan kita tahun ini ada tahun 2021 ada bangun jembatan timbang ya di Pasir dan di Samboja termasuk tahun ini. Saya pikir kalaupun ketersediaan lahannya ada, kita buat aja jembatan timbang misalnya dari Karyangau ke sebelum Karyangau untuk mengatasi alur logistik yang dari Karyangau ke Semayang gitu. Sementara itu kalau tambahan dari saya. Baik, terima kasih Kang Irwan atas paparannya. Ini nampaknya ini ke Bang Irwan lagi nih, soal apa dasar pemerintah pusat tidak merespon flyover yang diajukan dari Kaltim terdahulu. Apakah ada politik anggaran dan lobby-lobby politik dari Kaltim yang tidak getol berjuang, atau memang semua pihak pada saat itu berpikir flyover tersebut bukan kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan. Ini Kanda, soal histori 2020 tadi kan yang sudah Bang Irwan sampaikan tadi. Saya pikir bukan karena tidak getol atau apa, tapi karena memang tidak ada kan. Saya sendiri baru 2020 kan. Baik. Di Komisi 5 gitu. Jadi kalau usulan di 2019, 2018 itu kan memang nggak ada wakil kita di Komisi 5 gitu yang bermitra dengan Kementerian PUPR, sehingga mungkin juga yang mendorong di pusat juga nggak ada. Tapi kalau sekarang, ayo kita sama-sama ributin lah ya, nggak ada masalah kalau sekarang saya.
Baik, siap. Terima kasih Bang Irwan. Ini ada dari Bapak Piatur Pangaribuan ini soal baik Perda maupun Perwali kalau nggak ada pengawasan ini bagaimana? Jadi apakah diperlukan pengawasan di mana apakah Satpol PP, Dishub maupun Polantas? Ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Kanda Sukri tadi terkait dengan apakah surat edaran wali kota tadi, bagaimana bentuk pengawalan terkait dengan proses penegakan hukumnya, Kanda? Siapa yang melakukan eksekusi di lapangan untuk memastikan surat edaran tersebut berjalan sebagaimana mestinya, Kanda? Ya, kan surat edaran yang kemarin keluar itu kan mengatur dua hal yang krusial. Yang pertama, direvisinya jam operasional ya. Yang kedua, wajib melalui jalan tol. Karena itu saya 2 hari, bukan 2 hari, kemarin itu memantau Dinas Perhubungan dan mereka memang action di lapangan bahwa mengarahkan semua mobil yang dari arah KIK nggak boleh masuk ke Soekarno-Hatta. Itu satu. Maka saya mengusulkan supaya fungsi pengawasan ini kuat, maka Dishub coba buat aja pos di situ, pos pengawasan namanya. Sehingga memang harus dialokasikan SDM ke sana, dia justru mengawasi di jam-jam krusial yang diatur oleh surat edaran. Kalau tidak, ini mustahil. Yang kedua, memastikan dia jembatan timbang, kir. Ini kan mobil kita tidak tahu apakah yang sekian 10 tahun, 15 tahun yang sudah tidak layak, ya kirnya nggak usah diterbitkan lagi, udah biar ada peremajaan alat-alat berat itu. Jadi ini kan jangka pendek yang saya sebutkan dengan paracetamol saja ya. Tentu saya sepakat bahwa ini tidak bisa panjang, karena akar penyebabnya adalah bisakah mobil besar itu tidak masuk ke dalam kota, itu kita harus jawab ke depan. Baik. Karena pergudangan, ya bagaimana logikanya kalau memang goalnya ada di kota, ya mustahil kita melarang. Nah, berangsur-angsur jangka panjang kita akan geser ke utara itu. Nah, saya sepakat bahwa memang untuk apa ada perwali, Perda kalau nanti tidak ada di penegakannya itu. Buktinya apa? 6.15 kecelakaan itu terjadi, kenapa tidak ada yang mengawasi? Baik itu adalah Dishub, apalagi kepolisian, bahwa dia sudah melanggar di jam pengaturan, yaitu 40 feet, itu wajib berakhir di jam 6 pagi. Kenyataannya dia nekat melakukan aktivitas di 6.15 dengan alasan kalau nggak salah dia terlambat bangun. Nah itu siapa yang mengontrol dari KIK sampai ke kota? Kan tidak ada pos-pos pengawasan itu. Nah makanya saya mendorong nanti di Tenggar untuk mungkin dianggarkan anggaran pengawasan itu. Demikian mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kanda. Jadi poinnya akan mengupayakan poin penganggarannya Kanda ya. Ya, penganggaran terkait dengan penjaga. Berikutnya ada dari Bapak Dr. Isradi Zainal, Kanda Isradi selaku Rektor Universitas Balikpapan juga beliau menyampaikan gagasan berkait dengan flyover di Muara Rapak. Silakan Kanda Isradi. Iya, jadi saya rasa kalau bahas flyover semua pembicara tadi sudah mantap semua lah. Tapi saya lihat ini kalau kita lihat kasus di Muara Rapak, Simpang Muara Rapak ini sepertinya kita terlalu jauh mengcover hal-hal yang misalnya sebenarnya jangka panjang untuk mengantisipasi kecelakaan di Simpang Muara Rapak itu kita harus baca kasusnya. Yang pertama, kita tahu berdasarkan koran itu kan truk mengangkut kapasitas 20 feet. Di Perwali itu nyata. Untuk truk dengan kapasitas 20 feet itu boleh beroperasi antara jam 6.30 sampai jam 9.00 atau jam 15.00 sampai jam 18.00 kalau saya tidak salah. Artinya untuk truk yang beroperasi kemarin dan mengalami kecelakaan di menit 6.15 sampai 6.20 itu tidak kena aturan Perwali. Saya sudah menulis bahwa memang dari segi jam operasional Perwali ini keliru ya. Jadi sudah bagus, sudah ada surat edaran yang menyempurnakan itu, meskipun harus diperkuat lagi dengan Perwali. Itu satu. Terus yang kedua, kalau bicara kecelakaan kerja atau kecelakaan seperti yang di Simpang Muara Rapak, itu kita lihat kasus per kasus. Berdasarkan data, berdasarkan koran, kan dikatakan remnya blong. Nah ini saya kasih referensi sejumlah pakar dari KNKT yang melakukan penelitian yang sama atau misalnya peninjauan yang sama terkait itu, di mana untuk kendaraan truk dengan mengangkut alat berat
dengan kemiringan seperti itu sering terjadi, tidak 1-2 kali, itu sudah sering. Nah, apa hasil kesimpulan KNKT? Itu dikatakan tidak semua driver itu mengerti penggunaan rem angin secara benar. Padahal kalau dia tahu penggunaan secara pas, nah itu tidak akan terjadi kecelakaan seperti yang dilakukan. Jadi sudah ada. Yang pertama berarti karena kalau bicara kecelakaan itu bisa karena orang, bisa karena lalai, bisa karena ngantuk, bisa karena memang tidak kompeten. Dan satu lagi, memang di perusahaan itu atau orang itu tidak pernah menyiapkan emergency preparedness atau kesiapan menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, menurut Ketua Aprindo, itu kan sudah dia nyatakan, truk yang dipakai kan truk tronton, terus yang seharusnya trailer. Nah, secara aturan berarti tidak sesuai, ya kan? Jadi yang ketiga, kemudian kalau kita bicara perwali, kan di perwali nyata sekali bahwa yang melakukan pengawasan dan penertiban adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas. Di Dinas Perhubungan kalau bicara misalnya melakukan pengawasan dan penertiban, artinya itu sebelum mobil itu beroperasi itu sudah harus dipastikan itu aman atau dipastikan itu oke. Nah, kalau kita tinjau dari keselamatan kerja Kementerian Nasdem itu ada aturan bahwa mobil-mobil seperti itu harus dipastikan bersertifikat karena dia tergolong pesawat angkut, ya kan? Nah, itu. Nah, yang pasti kejadian yang baru-baru ini ada beberapa saya punya catatan. Yang pertama, men itu terkait dengan sepertinya driver ini tidak pernah dilatih untuk mempersiapkan emergency preparedness atau kesiapan menghadapi keadaan darurat. Yang kedua, berdasarkan yang pernah dilakukan oleh KNKT, sepertinya untuk konteks keteknikan dia kurang menguasai sistem rem angin. Yang ketiga, kalau berdasarkan Aprindo, kalau dia pakai misalnya truk yang tidak untuk peruntukannya, nah ini yang bisa terjadi seperti ini. Yang kemudian referensi perwali kan di situ salah satu tugas kepolisian adalah membuat marka jalan dan rambu. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Apakah itu dilakukan atau tidak, ya kan? Kalaupun dilakukan, apa diawasi atau tidak? Nah, ini yang terjadi sebenarnya untuk konteks kita kejadian di Muara Rapak ini sebenarnya kalau dengan kondisi jalan seperti itu setiap saat bisa terjadi kecelakaan. Hanya kita tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Baik. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Jadi apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, perwali lama cabut, ganti. Kemudian edaran yang ada di wali kota sekarang itu sudah pas, sudah benar. Terus yang kedua, pastikan itu petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian itu melaksanakan tugasnya secara baik. Yang ketiga, perusahaan ini harus memastikan semua pesawat angkut itu harus tersertifikasi, harus punya orang mekanikal untuk memastikan itu aman. Nah, ini harus diperiksa semua. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan kecelakaan kerja itu sudah dipastikan bisa karena orang, bisa karena bisa karena kendaraan. Kalau orang kan tadi saya sudah bilang karena kendaraan, oke. Kondisi jalan juga memungkinkan kecelakaan seperti itu di Muara Rapak itu. Nah, itu yang mesti diperbaiki dan di situ mesti ada sistem yang memang sudah dipersiapkan bahwa setiap saat kendaraan bisa blong, ada mungkin bisa folder atau dan lain sebagainya disiapkan untuk ditabrak misalnya in case rem blong dan lain sebagainya. Tapi secara keteknikan atau keinsinyuran, kalau orang menguasai rem angin itu sebenarnya bisa diantisipasi. Kemudian kalau mobil yang digunakan itu memang sesuai dengan peruntukannya, itu sudah ada sistem atau sistem safety yang disiapkan. Itu aja barangkali. Kalau masalah flyover, saya rasa itu hal yang nanti saja, tapi kalau misalnya sudah mau diaplikasikan bisa. Tapi kalau bicara Muara Rapak, sebenarnya tinggal bicara apakah kendaraan, jalan, dan apakah semua petugas itu melaksanakan tugasnya secara baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir juga apa yang disampaikan Kanda Isra tadi juga bisa jadi solusi jangka pendek ya Kanda ya. Tadi juga beliau banyak masuk pada aspek ya, memang kita sebenarnya. Kalau misalnya gitu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangan sampai kita prioritaskan jangka panjang sementara jangka pendek kita lupakan. Baik Kanda. Kalau di Balikpapan saya pengalaman, semua tidak ada sistem yang memastikan semua driver itu yang mengangkut seperti sekarang alat berat dan peti kemas itu tersertifikasi secara baik. Begitu juga mobil-mobil pengangkut itu tidak tersertifikasi dengan baik. Dengan kata lain, pengawasan dan penertiban itu tidak dilakukan secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi beliau juga sudah menyinggung sedikit soal aspek K3-nya.
Baik, beliau sampaikan juga tadi aspek K3-nya. Kita sudah masuk pada pukul 21.45 dari waktu alokasi kita sampai dengan 22.00. Bapak dan Ibu, para narasumber, rekan-rekan sekalian, bahwa pada malam hari ini juga ada rekan-rekan media yang juga hadir pada tengah-tengah diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya membuka ruang buat para narasumber untuk melakukan closing statement, dan mungkin juga bisa disampaikan kerja-kerja konkret yang kemungkinan akan dilakukan berkaitan dengan proses pembangunan flyover dengan latar belakang instansinya masing-masing. Kalau kesempatan sebelumnya saya menyampaikan mulai dari Kanda Sukri Wahid selaku anggota DPRD Kota Balikpapan, sekarang mungkin saya balik terlebih dahulu dimulai dari Bang Dr. Irwan, kemudian kepada Bapak Muhammad Sabani selaku Sekprov, kemudian Kanda Sigit, dan yang terakhir adalah Kanda Sukri Wahid. Baik, untuk kesempatan yang pertama akan saya serahkan kepada Bang Irwan, kira-kira hal-hal strategis apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini yang berkaitan langsung terkait dengan flyover Muara Rapak tersebut, Bang. Silakan, Bang. Ya baik, saya pikir konkret sudah diskusinya malam ini. Jadi tentu leadernya dari pemerintah Kota Balikpapan, segera saja kami tunggu ya surat permintaan sharing pendanaannya, sehingga kita bisa bagi tugas, dan saya kawal 100% kawal dengan Balai Besar Pelaksana Nasional, dan saya sudah konfirmasi. Jadi ini bukan awang-awang, saya konfirmasi langsung malam ini, udah oke. Kita tunggu aja suratnya. Sehingga ini kan awal tahun, biasanya ada sisa lelang sehingga bisa dilaksanakan 2022. Konkret aja kita terkait flyover, terkait tadi jangka pendek. Besok Dirjen Perhubungan Darat yang membidangi terkait Balai Pengelola Transportasi Darat itu juga turun, termasuk menindaklanjuti hasil KNKT ya, investigasi KNKT. Ini pasti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang tentu menjadi solusi jangka pendek. Itu sekaligus bisa menyelamatkan ya, mencegah terjadinya korban seperti yang kemarin. Saya pikir mudah-mudahanlah pertemuan kita berkah, dan kapan diundang oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, saya siap. Begitupun kalau kemudian ada koordinasi ke pemerintah pusat, silakan hubungi beri info. Nanti kami bawa mitra kami, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, kemudian Balai Pengelola Transportasi Darat untuk mendampingi ke Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan. Itu aja mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini angin segar sekali nih Bang Irwan. Terima kasih Bang Irwan. Ya, kepada Pak Sekprov, Pak Muhammad Sabani, silahkan. Baik, terima kasih. Yang Siap. pertama, untuk jangka pendek sudah banyak saran tadi, tinggal regulasinya dimatangkan untuk beberapa hal terkait dengan administrasi maupun regulasi untuk implementasinya di lapangan segera, berbagai saran untuk jangka pendek tadi. Untuk jangka menengah terkait dengan konstruksi, tentu saja juga dimulai dengan administrasi dan kelengkapan dokumennya, persiapan tanah dan sebagainya, sampai dengan konstruksi, dan pembagian pembiayaan, porsi pembiayaan sudah dibuka sekali oleh Pak Irwan, dan tinggal kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya sehingga kita tidak berlama-lama lagi. Ya. Nah, yang ketiga, tentu kita harapkan konsolidasi ke dalam terkait dengan penanganan lalu lintas di daerah-daerah rawan kecelakaan ini dengan cepat, sehingga kita kelihatan nyata tindakan di lapangan untuk mengurangi atau menekan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, sebagaimana yang disarankan, sambil juga nanti menunggu rekomendasi secara konkret dari Balai Transportasi atau Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang akan turun ke Kota Balikpapan. Dan kita harapkan semuanya dapat terlaksana dengan baik. Malam ini sudah ada titik cerah yang tinggal ditindaklanjuti secara konkret, lebih luas lagi dalam lingkupan secara formal antar pemerintah, baik kabupaten kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan berbagai lingkup level tingkatannya dan perannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Sekprov, Pak Muhammad Sabani, mudah-mudahan bisa terrealisasi Pak. Ya, selanjutnya kepada Kanda Sigit Wibowo, silahkan Kanda disampaikan
poin-poinnya dan kira-kira langkah-langkah konkret apa yang mungkin akan dilakukan berkaitan dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, Kanda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Terkait dengan jangka pendek tadi sudah disebutkan Pak Dr. Sukri Wahid, kemudian Pak Sekda, Pak Sabani, kemudian tentu saja dengan dukungan dari anggota DPR RI, Irwan. Nah, tentu saja secara politik saya akan berkoordinasi dengan teman-teman DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tentu saja bukan hanya Dapil Balikpapan, tapi semua fraksi untuk mendukung kegiatan kita jangka panjang gitu. Nah, kalau yang pendek kan tadi sudah disampaikan, ada tambahan masukan juga dari Pak Rektor tadi, Pak Isradi Zainal. Nah, tentu saja beliau paham betul ini secara teknisnya, tinggal pengawasan-pengawasan yang harus diperketat, pos-pos penjagaan gitu kan. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa ini Pak Wali Kota, karena ini kemarin bolanya berada di pemerintah provinsi, ya tentu saja kita surati kembali kepada Pak Wali Kota untuk memegang bolanya kembali, dan kita supporting kembali atas permintaan Pak Sukri Wahid tadi. Jadi ya mudah-mudahan diskusi malam ini sudah ada titik temu, dan mudah-mudahan bisa cepat langkah-langkah yang kita sepakati bersama, dan tinggal nanti Pak Sekda kalau memang mengkoordinir untuk mengundang Pak Wali atau bagaimana gitu kan, ya kami dari DPR siap hadir. Nah, kemudian kalau Pak Dr. Irwan ada di Kaltim, ya mungkin bisa bergabung juga supaya kopi darat dan tentu saja surat-surat diselesaikan semua. Ya gerak cepat lah, karena ini kita ditunggu masyarakat Balikpapan ya kan. Mungkin dari saya demikian. Dinda Wawan, terima kasih. Siap, Kanda Sigit. Juga kalau kopi darat sebenarnya bisa di rumah Ketua Kahmi juga sambil ngopi-ngopi dan makan soto Banjar. Iya. Ya, berikutnya kepada Kanda Sukri Wahid, silakan Kanda, apa kira-kira langkah konkret yang bisa dikerjakan sesegera mungkin dan hal-hal yang mungkin akan dilakukan terdekat ini, Kanda. Silakan, Kanda. Baik, yang pertama atas tindakan jangka pendek ya, saya terima kasih karena dari berbagai narasumber juga sudah memberikan tambahan referensi. Terus terakhir dari Pak Rektor, mudah-mudahan kita bisa menuangkan sesegera mungkin ke dalam revisi perwali atau mohon maaf dalam draft rapat transportasi. Nah, yang kedua, fokus kepada pembangunan flyover, kita sudah punya titik terang. Jadi insya Allah mulai Senin saya coba untuk mengkonsolidasikan yang di kalangan pimpinan atau sesama banggar atau teman-teman DPRD agar pembiayaan ini kalau bolanya dikembalikan ke Pemkot, saya pikir wacana multi-yes itu mudah-mudahan Pak Wali Kota juga bisa kami menjembatani agar ini bisa diusung oleh pemerintah Kota Balikpapan dengan konsep multi-yes kedua setelah multi-yes yang pertama dengan pembiayaan dari provinsi bantu dengan pusat. Dan saya pikir selain konsolidasi, koordinasi, dan yang paling penting kolaborasi antara setiap elemen. Mudah-mudahan Bang Irwan di Komisi 5 bertahan ya, supaya bisa mendrive mitra kerjanya kementerian terkait untuk mengevaluasi dan juga sekaligus menurunkan anggaran untuk mensegerakan flyover ini. Mudah-mudahan Pak Sekprov kita saling koordinasi untuk bisa saya coba menggiring di Kota Balikpapan, khususnya di DPRD. Demikian. Baik, terima kasih Kanda Sukri. Tadi ada Kanda Irwan tambahan, silakan Kanda. Ya, saya pikir forum ini forum yang paling tepat juga. Saya pribadi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban ya. Kemudian yang korban masih dirawat juga, khususnya masyarakat Balikpapan. Mungkin kita bisa kemudian berlepas diri, tetapi ini tentu ada kekurangan dari pelayanan kita juga kepada masyarakat. Jadi pada kesempatan ini saya meminta maaf, minta ridho. Insya Allah kita akan bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi untuk terus memberikan pelayanan yang optimal, dukungan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, semata-mata untuk masyarakat Kaltim. Itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Irwan.
Baik, sebelum kita tiba di penghujung acara dan sebelum kegiatan pada malam hari ini ditutup oleh Ketua PMD KAHMI Kota Balikpapan, Kanda Madra Muhyar, saya mewakili rekan-rekan mengucapkan permohonan maaf kepada para narasumber, kepada para peserta yang barangkali dalam penyampaian saya selaku moderator pada kesempatan malam hari ini ada kekeliruan, dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan agar sama-sama bisa mengawal Bang Irwan, Pak Sekprov, Kanda Sigit, Kanda Sukri, semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan flyover di Kota Balikpapan agar peristiwa yang sama ini tidak terjadi terulang di kemudian hari, agar tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh dalam kecelakaan yang serupa. Mudah-mudahan ini menjadi yang terakhir, dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa dan harapan para narasumber dan para peserta pada malam hari ini agar flyover bisa segera terbangun ini bisa segera terrealisasikan. Amin. Berikutnya saya serahkan kepada Kanda Madra Muhyar untuk menutup acara pada kesempatan malam hari ini. Silahkan Kanda Madra. Masih termute itu Kanda, masih termute. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memimpin acara diskusi pada malam hari ini. Dan kepada narasumber juga saya ucapkan terima kasih, nilai-nilai konkret yang sudah diinformasikan mudah-mudahan bisa terwujud apa sesuai dengan harapan kita. Nah, artinya kecelakaan-kecelakaan selanjutnya tidak mungkin bisa terjadi lagi kalau ini memang kita lakukan. Nah, kepada juga para peserta, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mendukung kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Harapan saya selaku PMD KAHMI Kota Balikpapan mewakili daripada masyarakat, biar masyarakat mengetahui apa tindakan kita yang sudah dilakukan. Dan pada malam hari ini sudah terlihat titik terangnya. Dan sekali lagi saya ucapkan dari para narasumber, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini membuahkan suatu hasil yang terbaik khususnya untuk Kota Balikpapan yang selama ini kita lakukan. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil saya tutup acara diskusi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, Kanda Bang. Terima kasih. Terima kasih Bang Irwan. Terima kasih Pak Sabani. Pak Prof, Ya, Sigit, Pak Kanda Irwan. Sukri. Ya, sama-sama. Sampai Pak ketemu. Sigit, ya Pak Sukri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mehmet nih, jenggotnya makin panjang. Lama udah ketemu kita nah. Ya itu, Iya. karena ke Balikpapan kita. Ya, sibuk betul. Assalamualaikum Bang Sigit. Ya, waalaikumsalam. Isi gimana isi? Mana ini orangnya nih? Ini sudah kita serahkan. Kita serahkan kepada yang berhak. Oh, siapa tahu Bang masih bisa dioper ke kita kan? Ayo, yang penting dirangkai itu, cepet-cepet Pak Sigit ya. Kita serahkan Mana Mas ke Beto? Mbak Dona karena PB-nya yang menang kan. Oh, siap. Nanti mungkin saya ke Samarinda dan Pak Sigit ketemu Joko kali. Ya, kapan? Ketemu Joko. Kapan? Dalam waktu dekat nanti lah. Kan ada kemarin itu dia WA aku itu. Ya. Nanti ku japri aja lah nanti. Ya, oke Bang. Ya. Baik. Ayo, sudah pamit ya. Semuanya, Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.